Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sepertinya kurang masuk akal bahwa seorang presiden di negeri Republik Indonesia yang demikian besar ini, kalau betul itu memang telah memasukkan ijazah SD, SMP, SMA-nya. Gugatan Saudara Bambang Tri terhadap ijazah SD, SMP, dan SMA yang dimiliki Pak Jokowi itu diyakini diduga keras merupakan ijazah palsu. Nah, maka saya tinggal menunjukkan ini loh ijazah saya SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, dan SMP negeri. Ini ijazah negeri resmi. Ijazah SMA negeri. Saya lulus ya, S1 pada tanggal 25 April 1968. Ini resmi, asli, ya, pakai shot asli. Ya. University of Notre Dame, PhD degree, ya, itu dari UC, University of Chicago. Demikian juga Pak Jokowi, please do come to PN Jakarta Selatan. Mungkin 10 menit Pak Jokowi tunjukkan, ini loh ijazah saya yang asli. Perkembangan penanganan perkara narasumber, pembicara, pengelola, pemilik, pengguna, dan atau yang menguasai akun YouTube Gus Nur 13 Official tentang ujaran kebencian berdasarkan sara dan atau penistaan agama. Ya, jadi mereka tetap diperiksa. Kemudian untuk statusnya nanti apakah? Ini luar biasa nih, tokoh reformasi kita, Bapak Profesor Dr. Amin Rais. Akhirnya turut angkat bicara juga tentang kegaduhan yang ditimbulkan tentang polemik ijazah Pak Jokowi ini asli apa palsu. Ijazah SD, SMP, SMA. Jadi nggak membahas tentang yang di kampus UGM itu. Jadi apa yang disampaikan Rektor UGM kemarin sia-sia saja karena UGM tidak menjadi pihak yang dipertanyakan dalam konteks ini. Nah, di saat kita sedang membahas ini ya kemarin tadi malam ya Pak Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap, informasinya begitu ya, oleh polisi, langsung dijadikan tersangka kalau tidak salah, informasinya begitu. Karena apa? Kasus apa? Bukan yang ini, kasus penodaan agama. Jadi ada konten yang dibuat oleh Gus Nur di channel YouTube-nya Gus Nur, mengundang Bambang Tri. Nah, konten itu yang dipersoalkan, katanya ada laporan, entah siapa yang melaporkan, saya tidak membaca detail atau malah tidak disebutkan di situ, dan diciduk langsung. Kasusnya kasus penodaan agama. Nah, ini kan mengerikan sekali ya. Mengerikannya begini loh, banyak laporan penodaan agama kepada para buzzer, kepada Abu Janda, kepada Ade Armando, kepada Denny Siregar, itu berulang kali dilaporkan oleh banyak pihak, nggak ada kelanjutannya. Konon katanya sudah dipanggil Denny Siregar, tapi nggak jelas juga kelanjutannya bagaimana. Ini Bambang Tri dan Gus Nur langsung diciduk, langsung ditangkap. Equality before the law-nya di sebelah mana gitu? Kesetaraan orang terhadap hukum itu ada di mana? Kenapa yang ini cepat sekali, yang ini sudah ditagih-tagih rakyat kok tidak? Mohon Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, berikan penjelasan yang masuk akal bagi kami rakyat kalian, para penguasa. Ya. Nah, balik lagi ke konten ini, kita lihat Pak Amin Rais dengan sangat lugas menyampaikan cara untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan Pak Jokowi. Kita dengarkan ya. Ada orang menuduh Amin Rais ternyata ijazah SD, SMP, SMA-nya itu palsu. Ijazah dalam masalah itu tidak asli. Nah, maka saya tinggal menunjukkan di pengadilan itu, saya akan datang, kemudian menunjukkan ini loh ijazah saya SD Muhammadiyah 17 Juli tahun 1956. Yang negeri itu memang sedang missing, sedang saya cari. Kemudian ijazah negeri SMP Muhammadiyah
Dan SMP negeri ijazah negeri resmi. Di samping itu ijazah Muhammadiyah. Kemudian ijazah SMA negeri. Nah, di samping ijazah sekolah Muhammadiyah. Ya. Jadi SD 17 Juli 1956, SMP 14 Juli 1959, SMA 10 Juli 1962. Dan S1 UGM, ya, itu saya lulus ya, S1 pada tanggal 25 April 1968. Ini resmi, asli, ya, pada S1 asli. Ya. Oke, cukup ya, selintas saja lah, karena yang berikutnya nanti nggak sebanding. Beliau akan menunjukkan bukti dari ijazah kuliahnya, ijazah S2-nya, kemudian ijazah PhD-nya gitu. Jadi nanti bedanya terlalu jauh dengan yang dimaksudkan oleh Pak Amin Rais ke Pak Jokowi. Tapi intinya adalah, kata Pak Amin Rais, semudah itu loh. Kalau saya yang dituduh gitu memalsukan sertifikat lagi ijazah SD SMP SMA, ya tinggal saya bawa saja gitu kan, cukup bikin konten di YouTube seperti ini 5 menit nggak nyampe, tunjukin ini saya dibilang ijazah saya palsu, ini ijazah SD saya, ini ijazah SMP saya, ijazah SMA saya, ini ijazah SD1 saya gitu kan, begitu clear aja sudah gitu, nggak akan menjadi panjang, menjadi polemik seperti ini. Siapa yang memperpanjangnya? Ya sahabat bisa jawab sendiri ya. Karena akhirnya kita menjadi gaduh hanya oleh persoalan ijazah gitu. Padahal hari ini negeri ini harus bekerja sama-sama untuk menata masa depan Indonesia yang harusnya lebih baik. Konon katanya resesi akan semakin besar, semakin meningkat di tahun depan. Bagaimana kita harus meminimalisirnya? Kan harusnya begitu gitu. Tapi kan ini jadi sebagian waktu kita tersedot oleh urusan ijazah. Bukan tidak penting, sangat penting. Apalagi kalau ketahuan palsu, tentu bisa gugur gitu ya. Atau entahlah, saya nggak paham bagaimana proses hukum berikutnya. Tapi yang pasti kejujuran ini yang dipersoalkan oleh IBHR tempo hari. Negeri ini darurat kebohongan. Negeri ini harus direvolusi akhlaknya gitu. Nah, yuk mari sama-sama gitu ya. Kita terus pantau, kita terus proses apa yang terjadi dengan berbagai kejanggalan yang terjadi di negeri ini. Tiba saatnya saya ambil keputusan. Mendengar apa yang disampaikan Ibu Kurnia dan juga prinsipal Fadilah, Rijal Fadilah, maka keputusan saya sebagai ketua umum dari tim pembela ulama dan aktivis. Nah, kita ini sekarang lagi bela para aktivis tadi, yang dari UI, prinsipal juga Pak Taufik, Rijal Fadilah, ada lagi Muslim Arbi, ada lagi Bambang Tri, ada lagi Hatta Taliwang. Nah, itu yang menjadi prinsipal. Keputusan saya adalah yang pertama, kita akan bikin gugatan baru. Itu lebih pas, kenapa? Karena kalau kita banding, sidangnya online lagi. Dan tidak ketemu orang. Yang dibahas cuma berkas-berkas. Ya udah pasti kalah lagi lah. Oke? Nah, kalau gugatan baru, hakimnya juga insya Allah baru lagi. Kemudian materinya kita rubah lagi apa yang memungkinkan yang mesti bisa masuk, ya. Dan itu akan terjadi nuansa baru. Karena 2 kali kita sudah coba. Tahun 2022 kita dicatatkan sama, tapi lebih sadis waktu yang pertama itu. Sidang sudah dijanjikan jam 1. Jam 12.45 udah diputus. Kita tidak berwenang katanya pengadilan. Ini kan sadis, kita nggak ada di sidang, diputus. Terus kita nyatakan banding, nggak diproses. Nah, maka kalau gitu sekarang ngapain kita banding lagi, nggak diproses lagi. Nah, jadi sekarang yang ketiga ini, yang kedua kita dinyatakan juga sekarang tidak berwenang. Nah, yang ketiga kita akan lakukan lagi gugatan baru. Tentu harapannya hakimnya yang baru, yang masih betul-betul imannya kuat, yang nggak terpengaruh. Yang sekarang yang adili udah pada mati, mudah-mudahan mati semuanya itu. Ya, boleh doain jahat boleh. Dalil saya surat Yunus ayat 88. Nabi Musa mendoakan Fir'aun binasa.
Saya doakan para hakimnya tadi itu yang ngatur semuanya, pengacaranya dibinasakan oleh Allah. Amin semuanya. Amin semuanya.